Bencana dapat terjadi kapan saja, tetapi dengan pengetahuan dan persiapan yang tepat, kita dapat meminimalkan dampaknya bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Video ini akan memandu Anda tentang cara berinteraksi dengan alat bantu dan memastikan keselamatan individu dengan berbagai hambatan selama keadaan darurat. Panduan mitigasi bencana gempa bumi untuk keluarga dan penyandang disabilitas. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Oleh karena itu, setiap keluarga, termasuk keluarga dengan anggota penyandang disabilitas, perlu mempersiapkan diri dengan baik. Dalam video ini, kami akan membahas langkah-langkah penting yang dapat diterapkan oleh seluruh anggota keluarga untuk memastikan keselamatan dan kesiapan dalam menghadapi gempa bumi. Dalam persiapan menghadapi bencana gempa bumi, setiap anggota keluarga perlu berdiskusi membahas kesepakatan titik kumpul sementara dan membagi peran masing-masing. Pada video ini, ayah sebagai penanggung jawab membantu penyandang disabilitas fisik untuk dievakuasi. Ibu menyiapkan tas siaga bencana dan anggota lain membantu evakuasi penyandang disabilitas netra. Ini penting untuk memastikan keselamatan semua anggota keluarga dalam situasi darurat. Panduan 3B untuk keluarga sebagai bentuk pencegahan saat gempa bumi meliputi langkah-langkah berikut. Segera berlutut untuk menjaga keseimbangan dan mengurangi risiko cedera. Carilah tempat perlindungan yang kokoh seperti di bawah meja atau perabot yang kuat. Untuk melindungi diri dari puing-puing yang jatuh, tetap bertahan di tempat perlindungan hingga guncangan mereda. Pastikan alat bantu penyandang disabilitas selalu dalam jangkauan. Mempersiapkan tas siaga bencana sangat penting. Isi tas dengan kebutuhan dasar seperti obat-obatan, makanan, air, alat bantu disabilitas, dan dokumen penting sehingga siap digunakan dalam keadaan darurat. Untuk meningkatkan keselamatan saat gempa, perhatikan tata letak barang di dalam kamar. Pastikan tidak ada benda yang dapat membahayakan seperti gantungan di dinding atau barang di atas lemari yang bisa jatuh dan menimbulkan bahaya saat gempa terjadi. Jika terdapat lemari besar, disarankan untuk menggunakan siku L saat memasangnya, agar lemari tersebut dapat berdiri dengan stabil dan mengurangi risiko roboh saat terjadi gempa bumi. Penting untuk mempersiapkan jalur evakuasi dari dalam rumah keluar rumah. Pastikan semua anggota keluarga mengetahuinya agar penyandang disabilitas dan semua anggota keluarga dapat keluar dengan aman saat terjadi gempa bumi. Langkah evakuasi disabilitas pengguna kursi roda saat terjadi gempa bumi. Ketika terjadi gempa bumi, langkah awal yang dilakukan oleh penyandang disabilitas fisik adalah melakukan perlindungan diri. Mereka bisa menggunakan barang-barang di sekitar seperti bantal untuk melindungi bagian kepala. Setelah guncangan mereda, penting bagi pendamping disabilitas untuk segera melakukan evakuasi dengan memindahkan penyandang disabilitas fisik dengan hati-hati ke kursi roda. Kemudian dorong kursi roda keluar rumah, mengikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan dilanjutkan menuju titik kumpul sementara di lapangan terbuka. Segera hubungi Satgas Bencana Desa atau Kelurahan dan mereka akan datang ke lokasi titik kumpul sementara untuk memberikan bantuan. Satgas Bencana akan membantu membawa penyandang disabilitas fisik dan keluarga mereka ke titik kumpul yang aman. Pastikan alat bantu penyandang disabilitas selalu berada dekat dengan penggunanya. Langkah evakuasi penyandang disabilitas netra saat terjadi gempa bumi. Pada saat terjadi gempa bumi, langkah yang tepat adalah menerapkan prinsip 3B. Berlutut untuk menjaga keseimbangan, berlindung di bawah perlindungan yang kokoh, dan bertahan di tempat aman hingga getaran mereda. Setelah guncangan mereda, anggota keluarga yang bertugas membantu penyandang disabilitas netra segera melakukan evakuasi. Dengan cara mengarahkan tangan penyandang disabilitas ke bahu pendamping, kemudian berjalan keluar rumah menuju titik kumpul sementara atau lapangan terbuka sambil memposisikan tangan satunya di atas kepala untuk melindungi kepala.
Terakhir, Satgas Bencana membawa penyandang disabilitas dan keluarga mereka ke titik kumpul sambil memastikan alat bantu penyandang disabilitas selalu berada di dekat dengan mereka. Setelah bencana, pemerintah harus segera melakukan pendataan secara terpilah untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap penyintas untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya sesuai kebutuhan, serta mendukung perencanaan dan pelaksanaan pemulihan yang efektif dan efisien sehingga semua kelompok yang terdampak terlayani dengan baik. Yuk, bagikan video ini kepada teman-teman kamu untuk mendukung upaya mitigasi bencana gempa bumi bagi penyandang disabilitas.